Kasih Tuhan, selamat pagi. Pagi ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah titipkan kepada saya pada pagi ini untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu. Seberapa kita jemaat Tuhan yang ada, tidak apa-apa, itu yang Tuhan sudah percayakan. Tetapi kita berusaha, kita bertumbuh. Ya, sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, Bapak Ibu. Di mana-mana di luar itu banyak sekali orang jahat. Tidak peduli anak Tuhan, tidak peduli hamba Tuhan, tidak peduli jemaat Tuhan. Pokoknya di luar kalau tidak dididik yang baik kepada mereka dengan kebenaran firman dan tidak ada penekanan-penekanan kepada mereka. Mereka hanya sekedar datang ke gereja, sesudah itu mereka pulang. Tapi kehidupannya, keduniawiannya itu tinggi sekali. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sudah sangat dekat. Ya, mau datang. Jadi diizinkan iblis itu mengaum-ngaum, cari anak-anak Tuhan untuk supaya dibinasakan mereka. Apakah kita termasuk orang yang akan dibinasakan? Jangan ya. Kalau kita binasa kekal untuk apa? Lebih baik mari kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Mari Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini banyak yang tidak hadir, ada yang bertugas juga. Tapi dia tinggalkan begitu saja karena mau kumpul dengan teman di luar. Ya sudah, mau omong apa. Ada juga yang berusaha datang, mau cepat-cepat datang. Tapi karena kereta api mendelep, tidak bisa jalan. Tidak bisa sampai di Surabaya. Buru-buru malam untuk supaya datang, ternyata tidak bisa sampai juga. Ya saya bilang siapa suruh. Ada ibadah, ada tugas, tinggalkan. Dan perhitungan mereka malam bisa berangkat sampai pagi dan bisa melayani. Ternyata diizinkan Tuhan keretanya mendelep. Ya, tidak bisa jalan. Sekarang, aduh kami masih ada di stasiun, capek, tidak tidur semalam. Ya itu, apakah Tuhan salah? Tidak, Tuhan tidak salah. Tapi marilah, kalau kita beriman, kita anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa kita ini dipercayakan untuk layani yang baik. Dengan tulus, ya karena Tuhan katakan, aku senang orang yang tulus hatinya. Mazmur 73 ayat 1, sesungguhnya aku senang kepada orang yang tulus hatinya. Coba Mazmur 73 ayatnya yang pertama. Sesungguhnya Allah itu baik. Tolong dikeluarkan. Ya, sesungguhnya Allah itu baik. Bagi apa? Mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ya ini. Jadi bagaimana supaya kita ini bisa tulus? Bagaimana kita bisa bersih hatinya? Ini dengar, ini firman. Tapi dengar firman jangan masuk kiri, keluar kanan. Dengar firman masuk ke sini dan lakukan. Dan memeriksa diri. Kalau kita bisa lakukan tulus. Ya, kita bisa lakukan hati kita bersih. Tuhan senang. Kalau Tuhan sudah senang, sudah tidak usah pusing. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak senang dengan kita. Ya masih kita juga melayani Tuhan. Kita jadi donatur, kita jadi ini. Tapi kita punya hati tidak tulus, tidak bersih. Percuma. Kita tidak mengindahkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau bicarakan kepada kita. Percuma. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Tapi kita jadi anak Tuhan, kita berusaha agar supaya ini hati kita ini tulus, bersih. Artinya apa? Bertobat betul-betul. Ya, bertobat betul-betul. Mari saya ajak kepada Bapak Ibu di dalam Lukas 16 ayatnya yang pertama. Kita boleh baca sampai ayatnya yang keempat. Lukas 16 ayat pertama sampai dengan 4. Ya, semua sudah dapat? Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ya, sekali lagi, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Firman Tuhan katakan, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. 2. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apa yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kata bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat, Tuanku? Memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. 4. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui saya untuk kepada Bapak Ibu. Saya tidak melihat jemaat jumlah berapa banyak, tapi saya tahu jemaat-jemaat ini adalah domba-domba atau jemaat-jemaat yang dititipkan, digembalakan di tempat ini. Tentu dari antara jemaat ada yang baik, ada yang tidak baik. Pasti ada kambing, ada domba. Jadi kalau kita boleh merenungkan sejenak, saya juga, apakah saya ini adalah jemaat atau hamba Tuhan yang domba atau kambing? Ya, kalau kambing ada satu saat Tuhan Yesus datang, dia ditinggalkan. Kalau domba, karena dia nurut, dia taat, dia setia. Ya, Tuhan datang, dia ikut terangkat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita ini yang ada saat ini, coba kita renungkan. Saya ini kambing apa domba? Ya, tapi kalau saya ini domba, pertahankan terus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Seperti Rasul Paulus, dia katakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, tentang aku, ya, terus berusaha sampai akhir. Rasul Paulus katakan kepada Timotius, tentang aku, saya berusaha sampai akhir. Ya, orang yang berusaha setia sama Tuhan di dalam segala segi hidup, ya, dia akan mendapatkan apa? Mahkota kemuliaan. Bukan dapat rumah, kalau rumah itu mah kecil. Rumah itu di dalam dunia sebentar saja sirna. Bukan mobil itu kecil. Ya, mobil sebentar juga habis. Berapa banyak sekarang kita lihat mobil-mobil turun harga semua. Tetapi dapat mahkota. Ini mahkota kekekalan. Bukan mahkota yang dibuat dengan duri dari manusia yang buat taruh begini, tidak. Tapi mahkota kemuliaan yang ada. Kalau apa? Kita mau setia seperti Rasul Paulus sampai akhir. Setia dalam Tuhan, itu adalah setia dalam segala segi hidup. Saya sebagai gembala, saya bisa tahu anak-anak saya, khusus anak-anak saya sekarang tambah mantu, saya bisa melihat bagaimana mereka ini. Pasti ada di antara juga yang tidak benar. Ya, pasti ada yang tidak benar, tapi saya senantiasa bicara kepada mereka. Saya tahu anak-anak saya, jemaat Tuhan juga saya tahu. Oh, orang ini jadi, bisa orang ini. Kalau orang ini, oh tidak bisa. Bahasa Mandarin bilang, bocai, tidak ada gunanya. Orang ini pasti jadi, saya lihat. Tapi kan kita tidak bisa omong langsung, kamu pasti jadi, tidak. Karena apa? Kita melihat ketaatannya, kesetiaannya, bahkan rohnya kita bisa melihat. Kita bisa roh tidak bisa melihat, kita bisa merasakan. Orang ini jadi. Maka itu saya senantiasa berkata, di dalam doa pagi, ada orang dari kecil dia setia, kelihatan bagus. Ya. Tapi kalau dia sudah naik sedikit, sudah ada yang bisa dipegang sedikit, itu dia sudah tidak bisa dipegang lagi, sudah tidak bisa lihat lagi. Itu manusia. Ya, itu yang paling hongkiam, yang paling bahaya. Orang ini waktu setia, waktu kecil dia setia sekali. Wah,
Tapi kita tidak bisa melihat waktu kecilnya. Tapi kita lihat waktu pertengahan dewasa. Kita lihat waktu dia sudah mulai besar, dia sudah mulai bekerja. Kita bisa melihat di situ. Ya, bukan kita melihat dari bawah, kita bimbing. Setiap yang kecil Tuhan percayakan yang besar. Tapi ada orang baru, ya, baru saja sedikit naik, dia baru pegang sedikit saja, dia punya goyangnya udah lain. Itu yang sangat berbahaya, risiko. Kemarin saya kok ingat ada sesuatu. Tiba-tiba saya ingat sama dia, dan pagi-pagi Tuhan izinkan saya berbicara dengan dia. Waktu saya berbicara bukan dengan dia, dengan orang tuanya, dengan video call. Saya tanya, kamu ada di mana? Pak, saya ada di rumah sakit. Oh, ada di rumah sakit. Kenapa? Si A ini sakit. Waduh, tadi malam baru saya ingat si A ini sakit. Baru saya ingat. Tapi sekarang pagi ini Tuhan sudah izinkan. Oke, mana anak ini saya berbicara. Saya katakan kepada dia, nak, kamu ini sakit apa? Saya sakit ini, saya sakit ini, saya sakit ini. Ya sudah, saya bilang, kamu dulu waktu kecil. Ya, sekali lagi, kamu dulu waktu kecil. Tiap minggu sakit, tiap minggu sakit. Dan sekarang kamu waktu didoakan, kamu setia dari yang kecil, kamu sudah jarang-jarang sakit. Tapi sekarang kok saya dengar kamu ini sakit-sakitan, masuk rumah sakit 1 bulan keluar, masuk lagi 1 bulan keluar masuk. Iya, saya sakit ini. Ya, oke, saya bilang kalau begitu mari kita berdoa ya. Saya berdoa sama dia. Saya bilang, Tuhan, ini anak dari kecil dulu dia sakit-sakitan Tuhan. Tapi sekarang dia sudah besar, dia sudah kuliah, dia sudah bekerja Tuhan. Ya, tapi dia lari, sudah tidak mau diomongi lagi, tidak mau diarahkan lagi. Dia lari, Tuhan tolong, Tuhan, tolong dia Tuhan. Inilah manusia, kembalikan dia lagi Tuhan. Habis saya doa dia nangis. Saya hanya ngomong sama dia, nak, kamu kalau keluar dari rumah sakit, pulang sudah ya, pulang. Iya om, pulang sudah ya, pulang sudah. Karena apa? Waktu dia sudah dewasa, dia sudah kuliah, sudah selesai, dia sudah bekerja. Waktu sudah bekerja yang paling berbahaya, siapa kau? Dia lari tanpa bicara, diomongi, dinasihati, dia sudah tidak mau. Tapi pada waktu diizinkan dia sakit, Tuhan izinkan saya untuk doakan dia nangis. Saya hanya ngomong, nak, pulang. Pulang sudah ya, pulang sudah. Iya, dibilang iya. Tapi kan ada manusia kalau dinasihati, ditegur itu keras. Tidak mau. Ada manusia kalau dinasihati, ditegur keras dan tidak mau. Ada manusia, itu bahasa Mandarin bilang itu pici. Atau itu adalah karakter manusia. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia berbicara, tinggal kita mau. Mari kita belajar firman Tuhan. Dikatakan Tuhan ajarkan kepada kita. Pada 2000 tahun yang lalu Tuhan kasih perumpamaan. Tentang apa? Tentang bendahara yang tidak jujur. Kata jujur. Ya, kita ini adalah bendahara-bendahara Tuhan. Ya. Bagaimana kita dipakai sama Tuhan menjadi bendahara-bendahara? Bendahara di dalam segala segi hidup. Apa kita jujur? Apa tidak? Orang Mazmur 37 ayat 37. Banyak orang berkata, bagaimana masa depan saya dalam keadaan seperti ini? Bagaimana keadaan ini, saya punya masa depan? Tapi kita melihat Mazmur 37 ayat 37. Tolong dikeluarkan di sini. Perhatikanlah orang yang tulus. Tadi dikatakan sesungguhnya Tuhan senang kepada siapa? Orang yang tulus. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada masa suka,
pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tulus dan jujur serta suka berdamai. Ada masa depan. Kita kan pasti kepingin. Bagaimana masa depan saya? Kuncinya satu. Tulus, jujur sama Tuhan. Jangan suka berkelahi kemana-mana. Hidupnya suka dengan damai. Dulu saya pernah ingat. Bagaimana masa depan saya? Andre enak, ada papanya yang mendukung. Kita ini bagaimana? Ya kadang kita perkecilkan kita punya hidup. Karena kita berharap Andre enak ada bapaknya. Tapi kita ini bagaimana? Andre mau apa? Bapaknya di belakang. Andre mau apa? Bapaknya di belakang. Tidak. Asal kita mau. Kita tulus sama Tuhan. Kita jujur sama Tuhan. Kita suka berdamai. Pasti Tuhan akan atur di dalam kehidupan kita. Yang penting Bapak Ibu. Pada waktu Tuhan sudah bawa kepada kita, kita tetap rendah hati. Jadi Tuhan bilang perhatikan orang yang jujur. Bagaimana untuk saya? Apakah saya ini jujur? Firman ini bukan untuk Bapak Ibu saja. Firman ini untuk saya. Dan firman ini untuk anak-anak saya. Firman ini untuk mantu saya. Firman ini untuk Bapak Ibu. Coba kita periksa sebelumnya. Minggu depan ada perjamuan kudus. Sebelum kita makan dan minum tubuh darah Yesus, apa kita jujur? Kita lihat di dalam ayatnya ke-11. Ayatnya yang ke-11, jadi jikalau kamu, tolong dikeluarkan, di situ nomor 1 ya. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dalam soal uang yang tidak jujur. Ini kita periksa. Kadang kita manusia ini masih pun hamba Tuhan. Dia tidak jujur karena dia masih manusia. Tetapi ada Roh Kudus. Karena kita percaya sama Roh Kudus. Roh Kudus yang terus mengingatkan kepada kita. Harus kita jujur. Harus kita jujur. Kadang kita mau berusaha. Iblis mengaum-ngaum membawa kepada kita yang salah. Menerkam kepada kita. Tapi ada Roh Kudus yang ingatkan kita. Kamu harus jujur. Matius 5 ayat 37. Berkata ya di atas ya, tidak di atas kan tidak. Harus jujur. Ya, bagaimana kita? Di dalam kehidupan kita, kita tidak jujur. Ya sudah, kita tabur itu tidak jujur. Minggu lalu kita katakan, ya apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kita lihat ini. Tuhan katakan apa? Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ayat pertama, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Yesus katakan, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Orang kaya, yaitu Tuhan Yesus yang dikatakan, bukan orang kaya di dalam dunia, tapi juga bisa kita katakan orang kaya di dalam dunia. Tetapi ini ada orang kaya, perumpamaan Tuhan. Orang kaya itu Tuhan Yesus yang mempunyai langit dan bumi serta seisinya. Dan dia tidak pernah tidur. 24 jam dia melek terus menunggu panggilan permohonan daripada anak-anaknya. Sehingga dia katakan, marilah hai kamu, hai anakku yang letih, lesu, berbeban berat. Ya, datanglah kepadaku. Yang susah datang kepadaku, Tuhan akan memberikan. Tuhan akan memberkati. Berarti Tuhan itu adalah bendahara. Kita ini, Tuhan itu adalah orang kaya. Kita ini adalah bendahara. Dikatakan di sini, seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghambur miliknya. Kadang Tuhan percayakan kepada kita sebagai bendahara, kita tidak sadar. Pak, saya ini bekerja setengah mati, Pak. Kepala di bawah, kaki di atas. Jangan bilang saya ini bendaharanya Tuhan. Kalau saya tidak bekerja, mana saya bisa? Ya. Kalau saya tidak bekerja, mana saya bisa?
Memang Tuhan katakan engkau bekerja. Engkau harus bekerja. Kalau engkau bekerja, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan nanti di situ Tuhan membuka jalan. Dan kita tahu di dalam Roma 11 ayat 36, Roma 11 ayat 36 kita tahu dulu. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dikatakan sekarang ini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dia itu huruf besar. Siapa Tuhan Yesus? Coba kita boleh merenungkan. Kita bisa mendapatkan sesuatu ini. Kita bisa sehat. Ya, itu dari siapa? Kalau bukan dari Dia. Jadi Tuhan katakan, sebab segala sesuatu dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi segala sesuatu semuanya itu dari Tuhan. Kita tidak bisa bilang karena kehebatan saya segalanya semua. Maka Tuhan memberkati kita. Tuhan titipkan kepada kita untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita tahu. Ya, kita perlu tahu dulu. Jadi kadang ini kita pikir, wah ini karena kehebatan saya. Saya hebat karena hubungan saya luas dan lain-lain. Tidak. Kalau bukan Tuhan itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi semua ini karena Tuhan. Dari Tuhan. Kemarin, beberapa hari yang lalu. Ada teman saya yang sedang sakit di Lombok. Saya sudah kirim videonya, Bapak Ibu lihat. Malam saya dapat laporan dari seorang hamba Tuhan. Ya, dia juga seorang pengusaha. Dia bilang, Pak Herman, ini ada orang, saya sudah utuskan dari Lombok pergi mendoakan orang ini. Dan pergi mendoakan orang ini, sekarang sudah kami datang doakan dan hamba Tuhan ini katakan kepada dia, oke, dia ini sekarang lagi stroke. Jadi dia lagi stroke, saya akan kirimkan kepada dia alat. Ya, saya tidak dengar biasa-biasa saja, saya akan kirimkan kepada dia alat untuk dia pakai, dia terapi. Oh iya ya, saya hanya nyeletuk. Alat apa yang engkau kirim kepada dia? Alat apa yang engkau kirim kepada dia? Dan di situ dia katakan kepada saya, alat yang saya kirim kepada dia ini adalah alat terapi. Oh, dari mana alat terapi yang kau kirim kepada dia? Dari mana? Dia katakan, Pak Herman, saya pernah ditolong Tuhan. Ya, kasihkan kepada saya, dulu saya sakit, dia bilang. Dulu saya sakit, habis itu saya sakit, saya diizinkan, ada teman satu kasih tunjuk sama saya, ini alat. Saya lihat-lihat alat ini bagus Pak Herman, saya pakai dan lain-lain segala semua ini bagus. Dia bilang begitu, oh ya bagus, ya iya saya iya-iyakan saja. Ternyata dia omong-omong bahwa ini alat ini bagus segala semua, ya baik saya bilang. Tiba-tiba saya nyeletuk, coba tolong dikeluarkan. Ya, keluarkan. Ini alat ini dia ngomong kepada saya. Jadi dia sakit ini orang ini. Jadi dia sakit, jadi saya harus pergi dan sesudah saya doakan kepada dia, saya harus kasih dia alat. Ini teman saya yang dulu yang saya pernah cerita. Hidup di dalam dosa dan akhirnya dia tabur, sekarang dia tuai. Sudah bisa kasih keluar? Dila, tolong, bisa? Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, singkat cerita. Dia cerita sama saya tentang alat, semua saya bilang, oh oke, saya bilang. Coba diceritakan bahwa dia dulu kena gula, dia kena ada stroke ringan, dia ada penyakit ini, penyakit macam-macam penyakit. Nah ini kita melihat. Dia pergi ke sana, ini saya ceritakan sedikit. Ya, kasih tolong dilebarkan. Ya lagi, ini orangnya, ini istrinya. Ya, ini hamba Tuhan. Datang doakan dia. Dia sudah tidak punya rumah, habis semua, ini istrinya. Ini yang saya paling takut untuk diri saya. Ya, karena saya tabur salah, ini yang saya takut. Karena apa yang kau tabur, ini kau tuai. Saya tahu cerita orang ini. Ya. Dan juga saya takut untuk anak-anak saya. Kalian jangan buat salah.
satu kali kelak kamu akan tuai. Dan juga saya takut untuk jemaat Tuhan yang dipercayakan saya mengembalakan. Maka itu minggu lalu saya kasih tahu, jangan tabur yang salah. Kalian tabur yang salah, ada satu saat ini dia. Loh, kok dimatiin? Tidak apa-apa, keluarkan saja. Ya, ini kita lihat. Kalau saya belum suruh matiin, jangan matiin. Tidak boleh, ya. Ini kita lihat, dia sudah tidak berdaya. Dulu kapalnya 8. Dan dia tabur dari hasil kapal 8, dia tabur yang salah. Apapun dia lakukan, yang penting dia dapat. Apapun dia lakukan, yang penting dia dapat. Endingnya hasilnya, ini bininya yang mendampingi dia. Kalau suami sudah bagaimana, istrinya juga ikut. Tabur. Anak orang dihamili, hartanya diambil semua, dapat anak dibuang dan lain-lain. Mulut maki Yesus, semua lakukan yang tidak benar. Devina kamu lihat, jangan kamu tunduk. Nah di sini dia tabur semua, dan akhirnya ini ending ini. Ini bukan dia punya rumah Bapak Ibu, ini kos. Dan dia sudah ngomong kepada saya, Pak, saya sekarang tinggal di desa ujung. Saya dikeluarkan dari rumah sakit dan tidak punya uang. Tidak punya uang. Jadi sekarang saya kos. Suami istri ini kos. Sampai lihat istrinya tidak bisa tidur. Hanya bisa duduk begini saja. Betapa sengsara. Istri ikut bagian. Tabur yang salah dengan suaminya. Saya takut. Tuhan, jangan saya tabur yang salah. Sebab kalau tabur yang salah, ini saya tuai ini Tuhan. Dan Tuhan sudah kasih tunjuk. Saya utuskan kepada hamba Tuhan. Ini dulu paling musuh sama saya. Paling musuh. Ya, kenapa mungkin Bapak Ibu tanya? Paling musuh. Pada satu saat waktu itu dia menguasai satu pulau. Pulau itu muatan begitu banyak dia kuasai semua. Dan waktu dia kuasai, orang mau kirim barang, semua harus melalui dia. Dan dia ambil uang semua itu. Semua uang-uang dia ambil dan dia tidak kirim barangnya. Karena terlalu banyak muatannya. Karena dia kuasai semua itu. Ada orang datang kepada saya. Pak, Bapak bisa tolong. Ya, kapal Bapak masukkan ke sana. Saya masukkan, oke, saya masukkan. Dan waktu itu kapalnya harga beratnya 250 ton. Bisa angkut 250 ton. Dan pada waktu itu saya kirim kapal saya yang 1.200 ton. Angkut semua itu barang-barang. Dia monopoli, tidak bisa monopoli. Sakit dia punya hati. Karena saya sudah masukkan kapal saya, dia punya kapal kan paling besar 250 ton. Saya punya kapal 1.250 ton. Masuk semua barang yang ada, diangkut semua pergi. Dia tidak bisa monopoli, dia mau bunuh mati sama saya. Saya bukan rampas makanannya, tapi saya tolong ini orang-orang. Di situ dia musuh sama saya, dia maki sama saya dan lain-lain. Sama dengan istrinya. Dan akhirnya sekarang dia mengalami begini. Saya tolong dia. Saya tolong sama dia. Masih pun seteruhmu lapar, Tuhan bilang, berikan dia roti. Masih pun seteruhmu haus, berikan dia air minum. Itu kita sudah berikan bara api. Saya lakukan. Dan pada waktu saya lakukan, Bapak Ibu, hamba Tuhan ini, utuskan hamba Tuhan ini datang mendoakan dia. Dan hamba Tuhan ini dia mempunyai satu alat. Karena dia pikir ini stroke dan lain-lain segalanya semua. Apa yang terjadi. Dan dia cerita sama saya. Oh, alat ini bisa menolong ini, bisa menolong ini, bisa menolong ini. Saya hanya ngomong kepada dia, coba saya lihat ini alat bisa. Langsung dia perintahkan anak buahnya, ya ada di Surabaya. Coba bawa ke rumah pendeta supaya pendeta coba. Saya coba, Bapak Ibu, coba kita lihat. Ini bukan saya ini cerita, ya. Saya coba. Nanti ada lanjutannya. Saya coba. Coba tolong dikeluarkan. Saya coba. Coba, tolong dikeluarkan agak cepat sedikit ya. Ya, kita lihat ini. Ini alatnya yang ini. Dia pakai sinar dari bawah semua. Saya coba, kita lihat.
Ya, ini saya coba, datang dia punya alat, saya kasih, kita coba, saya panggil orang yang dicobai. Ya, kita melihat. Ayo, ya, coba. Ya, ini anak alatnya. Orang ini kita lihat. Dia datang, dia coba. Wah, ginjalnya sakit, gulanya tinggi, tulang belakang kejepit, apalagi, ya. Tulang belakang jepit, gulanya tinggi, kejepit saraf. Ya ini orangnya. Nah kita lihat, dia duduk. Ya, Novi tertawa. Ini pangeran yang datang dari sana. Ya coba, oke lagi, cukup. Ya cukup. Nah ini sakit ini belakang sakit, pakai ini. Ya coba lagi, yang satu lagi. Yang satu lagi kita lihat. Kemarin ada orang satu datang lagi. Itu tantenya Andre. Ya, datang mereka lihat ini alat, coba kita lihat. Nah ini datang dia, coba. Ya, langsung datang, coba, langsung lihat. Saya sudah pakai, saya merasakan saya pakai yang biasanya saya punya napas ini, jantung ini kan sesak. Ya, jantung ini sesak. Saya pakai kok enak. Ya, saya pakai lagi, kok enak. Papanya Catherine persis datang, dia juga pakai. Wih, kok enak Pak, kaki saya yang kaku-kaku semua enak. Ya sudah, saya bilang kalau memang macam begini bisa pakai, dia kasih coba, ayo bawa. Saya sudah hubungi sama Pak Daniel. Pak Daniel bagaimana mau coba? Moh. Semangat tadi saya lagi bicara dengan Vina. Ayo, saya bilang pakai. Nah, ini yang luar biasa. Pada waktu itu saya ini orangnya kan hati besar. Saya berpikir kalau saya pakai terus enak. Sudah saya ambil keputusan. Saya ambil satu. Ya, saya ambil satu. Coba kita lihat tolong. Saya ambil satu. Langsung waktu saya ambil satu, dia usahakan, dia kirim. Nah ini. Bapak Pendeta GBI Surya Kebenaran Tanjung Toroitan Perak Barat Kerambangan Surabaya kirim seperti itu Sumbawa, orang Sumbawa. Bapak pakai sudah ini barang, dia bilang. Dia kirim, Bapak pakai sudah ini barang. Saya kaget. Loh, bagaimana? Saya bilang begini, sudah Bapak pakai saja, Bapak atur saja bagaimana caranya. Nah disinilah saya melihat. Apa yang kita tabur, ya itu kita tuai. Tapi kita belajar Bapak Ibu. Sekarang barangnya sudah ada di sini. Yang ada saya tadi malam saya kirimkan, kasih kepada Pak Budi. Coba karena dia bilang, Pak saya punya kaki ini enak pakai Pak. Tadi pagi saya cek, bagaimana kau sudah pakai? Sudah Pak, tadi malam saya pakai Pak lagi. Ini sekarang pagi jam 5 pagi saya pakai lagi. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kembali lagi yang saya mau berbicara kepada Bapak Ibu. Kita tabur apa, kita tuai apa. Tapi kita melihat bendahara ini. Ini bendahara ini yang tidak jujur. Ya. Milik daripada Tuhan. Dia hambur-hamburkan. Padahal dia tahu bahwa dia dapat ini semua dari Tuhan. Kadang kita tidak sadar. Kita masih diberikan napas sekarang ini, itu semua dari Tuhan. Dia hamburkan. Sehingga Tuhan dikatakan di dalam sini, dalam ayat 2, lalu ia memanggil bendahara itu. Ya, dan berkata kepadanya, apa yang akan ku dengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Karena dia bendahara yang tidak jujur. Dia mendapatkan daripada Tuhan. Dia menghambur-hamburkan. Tuhan panggil sama dia. Dan ingat, satu saat kita akan menghadapi takhta pengadilan Kristus. Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, satu saat tidak akan lari, kita akan menghadapi takhta pengadilan Kristus. Dan dia akan mengadili kepada kita perbuatan kita yang baik dan yang jahat. 2 Korintus 5 ayat 10.
Sekali kala kita akan menghadapi takhta pengadilan Kristus. Jangan kita entengkan. Ya. Dan di sini kita melihat Bapak Ibu, ayat yang ketiga, kata bendahara itu di dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat Tuanku? Memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Jadi kita tahu, kalau kita jadi anak-anak Tuhan, tidak jadi bendahara yang baik, tidak bisa mempergunakan apa semua yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Satu kali kelak Tuhan akan pecat kepada kita. Dan orang ini mengatakan, saya tahu saya akan dipecat. Orang kalau sudah dipecat sama Tuhan, diambilkan semua apa yang Tuhan sudah titipkan kepada dia. Karena dia tidak taat. Dia tidak bisa mempergunakan yang baik. Hidupnya tidak bisa diperbuat yang baik. Apa yang sudah dititipkan tidak bisa berbuat yang baik. Tuhan akan pecat, Tuhan akan ambil semua. Tuhan akan ambil semua. Saudara kita, saudara Yapi senantiasa dia berkata sama saya, Om Pendeta, saya ini diberkati Tuhan dah abal-abal. 2 minggu yang lalu saya sudah tunjukkan. Coba Dila, tolong Dila keluarkan di WA kamu ada cincin emas itu. Ini dia punya. Ya, saya diberkati Tuhan seperti ini. Tetapi saya tidak jadi bendahara yang baik. Saya hanya ego, diri saya saja saya ego, semua untuk saya, dan saya jadi orang yang termasuk orang yang sombong. Nah, mungkin Bapak Ibu tidak bisa mendengar kata-kata ini. Ya. Sehingga apa? Tuhan ambil semua. Sudah bisa dikeluar Dila? Ya. Saya sombong, saya ini, saya ini, saya ini. Saya diberkati Tuhan, semua saya diberkati. Tetapi hidup saya ini tidak jadi berkat. Ya, berkat itu bukan hanya uang, hidup saya ini tidak jadi berkat. Maka itu saya kepingin sekali Tuhan tolong saya berdoa Tuhan. Kalau umpama tanah saya di sana yang masih sekian banyak. Kalau laku dia bilang Tuhan uang ini saya mau pakai berfirman dan bermazmur. Saya bilang mau berfirman bermazmur bagaimana berdoa saja belum bisa. Ya, saya mau berfirman dan bermazmur untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan. Itu kamu lihat di WA kamu. Ya, itu ada cincin berlian. Coba. Ya, karena mungkin minggu lalu. Kita lihat. Ini dia punya. Ini saudara Yapi punya. Seperti Hotman Paris. Gini. Sombong. Dia yang ngomong sama saya. Om Pendeta saksi. Saya ini termasuk manusia yang sombong. Tangan 1 kali 3 begini. Ya. Tapi Tuhan ambil semua. Tuhan kasih penyakit. Sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena kesombongan. Selama hidup ini tidak menjadi berkat. Hidup ini diberkati dan tidak mau dipakai hidupnya. Dan hidup ini tidak mau taat, tidak mau setia. Sehingga Tuhan izinkan satu saat Tuhan ambil semua. Tuhan ambil semua. Maka itu ini. Tuhan bilang, engkau menghambur-hamburkan apa yang menjadi milikku. Kita bekerja, kita juga harus memakai. Ya, tetapi bekerja juga kita dapat, kita juga jadi berkat. Kita diberikan kesehatan, mari hidup kita juga jadi berkat. Jangan menjadi benalu, jangan menjadi orang yang sombong. Minggu ini saya ada menolong kepada seseorang. Ya, sebenarnya saya tidak mau tunjukkan. Tetapi ini bagus. Ini satu cerita. Orang ini dulu punya uang banyak. Dia lakukan apa saja yang dia mau. Dia lakukan, yang penting jangan keluarkan dulu ya. Dia lakukan apa saja yang dia mau. Tapi semua ada waktunya. Dia akan tuai. Dan satu saat dia mengalami kesulitan.
dia mengalami kesulitan, dia utang di bank sekian miliar. Yang biasanya untuk dia membayar itu gampang, dia membayar itu gampang. Tapi pada saat itu dia sudah tidak bisa bayar lagi, dia sudah hands up. Saya angkat tangan. Bahkan dia bilang, tunggu sebentar, saya sekarang lagi berak celana. Jadi di celana. Karena saking stres. Dan sudah ambil satu keputusan dari bank, hari ini kalau siumpama engkau tidak bayar, rumahmu sudah siap dilelang. Dan ada 5 orang yang akan membeli, tinggal bayar. Dia sudah tidak ada jalan. Karena apa? Karena salah jalan dari awal. Hidup yang salah. Ini yang saya pesan kepada Bapak Ibu. Saya pesan untuk diri saya. Karena apa yang kau tabur itu kau tuai. Tapi pada waktu saat tinggal setengah jam. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia mau dengar nasihat dan lain-lain. Tuhan tolong. Dengan caranya begini. Tuhan pakai seseorang untuk datang memberkati dia. Coba kita lihat. Ya. Coba ini saya hanya tunjukkan kepada Bapak Ibu ini untuk saya. Untuk anak-anak saya. Dan untuk jemaat. Ya, jumlah uang berapa? 2.300.030.000 rupiah. Ini buktinya. Tolong kalau bisa dibesarkan lagi. Ya, melalui bank dikirimkan 2 miliar lebih. Ini yang saya mau ingatkan kepada saya, diri saya. Ini yang saya mau ingatkan kepada anak-anak saya. Karena zaman sekarang manusia, Bapak Ibu, sudah tidak mau. Apalagi kalau sekarang dia sudah pegang itu, dia lupa segalanya dulu itu. Mungkin khotbah ini tidak enak. Mungkin khotbah ini tidak enak. Tetapi ini pengalaman yang saya masukkan. Dan dengan firman Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan kita melihat orang yang jalan dengan Tuhan yang salah. Tuhan akan memanggil dia dan Tuhan akan panggil dan mempersuruh dia mempertanggungjawabkan. Lalu ayat 2, lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Dipecat sama Tuhan. Jangan sampai kita ini dipecat sama Tuhan. Engkau tidak boleh lagi jadi bendaharanya Tuhan. Engkau tidak boleh lagi melayani aku. Engkau tidak boleh lagi ini. Jadi kalau semua sudah tidak boleh sama Tuhan, kita mau dijadikan apa? Dia tahu. Lanjut ayat, kita melihat ayat ketiga. Dikatakan di sini. Kata bendahara itu di dalam hatinya, dalam hati. Ya. Apakah yang harus aku perbuat, Tuanku? Memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Ya, mencangkul aku tidak dapat. Ini satu pekerjaan yang hina. Pergi ke kebun mencangkul. Ya. Mencangkul aku tidak bisa. Biasa bendahara-bendaharanya Tuhan, orang-orang yang sudah dipercayakan Tuhan, dia kan tidak kerja lagi mencangkul. Dia kerja duduk di atas meja, aturkan bagaimana ini pekerjaan, keuangan, segala semua. Tapi Tuhan pecat dia, mencangkul. Ya. Memecat dia, jabatan sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat. Ngerti mencangkul? Untuk tanam itu pakai pacul, dicangkul tanah itu. Kalau sekarang sudah pakai traktor. Tanahnya dihancurkan. Mencangkul aku tidak bisa. Baru 2 kali cangkul, napasnya sudah ngos-ngos. Dipecat sama Tuhan. Suruh bercocok tanam. Mencangkul aku tidak bisa. Mengemis aku malu. Loh kalau tidak punya kan mengemis. Kita lihat ini. Waktu kita bawa ini makanan. Pergi ke sana orang sudah tunggu. Dia datang. Pak minta Pak. 1, tolong lagi 1, tolong lagi 1. Ya, mengemis. Ini kan pasti ada sesuatu. Jadi mereka bisa begitu. Yang begitu banyak antri. Coba.
mengemis aku malu. Banyak orang kan sudah tidak mau. Mengemis aku malu. Lanjut kita melihat. Ya. Aku tahu apa yang akan aku perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Jadi kalau Tuhan sudah pecat Bapak Ibu, ya, semua yang Tuhan berikan, rumah-rumah semua itu dia ambil. Seperti apa? Mohon maaf saya punya rumah diambil, Jalan Besuki, diambil. Saya punya rumah di dalam Perak Barat, diambil. Kenapa? Arogannya saya. Saudara Yapi punya rumah besar di sana, saya udah tahu. Diambil, tidak ada lagi rumah. Kenapa? Tidak jadi bendahara yang baik. Orang ini yang punya rumah sudah mau diambil. Ya, tapi dia mau bertobat. Masih ada belas kasihan daripada Tuhan. Tidak enak loh Bapak Ibu. Sudah waktu itu sebelum diambil, saudara Yapi punya rumah waktu diambil, disuruh di dalam 1 minggu engkau keluar. Saya punya rumah, waktu diambil, ya dikasih kesempatan 6 bulan. 6 bulan saya masih perbaiki gereja ini, dia udah kejar terus. Kapan engkau keluar? Kapan engkau keluar? Untung sudah ada tempat di sini. Untung sudah ada. Tuhan masih berikan kesempatan untuk jangan sampai saat ada orang di sana itu diambil sama Tuhan. Dan pada waktu itu yang membeli tempat itu saya berikan waktu 1 minggu. Saya berikan waktu 1 minggu engkau sudah harus keluar. Nah kalau keluar barang yang begitu banyak itu mau dibawakan kemana? Ada orang kita tidak bisa bayar kontrakan atau tidak bisa bayar apa, saya kasih waktu. Ya, sampai tanggal sekian kamu harus kosongkan. Ya. Kalau kosongkan kita bingung, ini barang ini kita mau bawakan kemana? Mau taruh di mana begitu banyak? Untung dulu pada waktu kami pindah dari Jalan Besuki. Besuki pindah ke gereja. Barang pada waktu itu di Besuki begitu banyak. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik. Tuhan izinkan dulu rumah pastori ini selesai semua 100%. Baru kita pindah. Kita angkat itu barang dari Besuki, pindahkan semua ke sini. Masih kurang barang di Besuki, ditampung terus di sini. Berapa banyak ditampung terus. Ya. Tapi kalau sekarang diambil, disuruh keluar, tidak ada tempat tinggal, mau buang di mana ini barang? Coba kita pikirkan. Karena apa? Karena dosa. Hidup kita ini tidak jadi berkat. Maka itu Bapak Ibu, mungkin khotbah ini tidak enak. Ya. Tidak bisa dengan bahasa-bahasa ini. Tetapi ini untuk satu pengalaman. Saya sekarang sedang menghadapi beberapa orang yang mengalami kesulitan-kesulitan. Saya lagi pikir bagaimana jalan keluarnya. Ya. Gimana Pak? Kalau si umpama nanti pas waktunya saya tidak bisa bayar. Saya disuruh keluar bagaimana? Saya hanya ngomong Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11. Kita hanya minta pertolongan. Coba bayangkan ini. 2 miliar lebih. Kalau uang 1 juta, 2 juta, saya barusan kurang. Dana butuh untuk bayar dan lain-lain. Ya jumlah tidak besar, 10 juta ke bawah. Itu menit juga saya omong, itu bisa ada. Tapi kalau seumpama 2 miliar lebih. Uang siapa sekarang yang pegang uang 2 miliar lebih? Di sini susah, sana susah. Hanya satu. Tuhan yang bisa menolong. Pas waktunya. Dan di situ orang itu kirim dana itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini adalah satu pelajaran. Karena apa? Karena tidak bisa jadi berkat hidup ini. Hidup ini tidak mau kita pakai jadi berkat. Sehingga membuat kita ini susah. Dan dia katakan,
Saya harus cari rumah di mana. Dan saya tahu saya akan dipecatkan. Siapa yang mau menampung kepada saya? Ya memang, siapa yang mau menampung kepada saya? Tidak ada orang yang bisa menampung saya. Orang itu susah, banyak yang susah. Tidak ada yang bisa menampung. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kehidupan kita semasih ada di dalam dunia, semasih ada kesempatan, kita berbuatlah yang baik. Minggu lalu firman Tuhan katakan di Galatia 6 ayatnya ke-10. Coba kita lihat. Galatia 6 ayatnya yang ke-10. Galatia, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada apa? Kawan-kawan kita seiman. Mari. Ini Tuhan, minta sama Tuhan. Tuhan rubah ini hati. Ya, kadang kita punya hati ini. Makanya saya bilang tadi, waktu kita kecil, waktu kita masih belum ada apa-apa, kita masih kekanak-kanaan, kita lakukan semua yang baik. Tapi waktu kita sudah menuju kedewasaan, ya, mungkin kita sudah mulai bisa berpegang, sudah bisa bekerja, sudah mendapatkan nafkah, berusaha tetap rendah hati. Berusaha hidup ini senantiasa bisa dipakai. Kemarin seseorang mengatakan kepada saya, Pak, saya mau minta juga ini makanan supaya saya ikut bagi. Karena sudah sekian minggu saya tidak ikut membagi. Banyak orang di pinggir jalan itu lagi menunggu saya. Tapi kemarin dia langsung ngomong sama saya, waduh Pak, mohon maaf, saya tidak bisa membagi Pak. Karena sesuatu. Wah, saya bilang sayang ya, Tuhan Yesus sudah tunggu kau di pinggir jalan. Ya, untuk menunggu. Sudah 3 minggu Tuhan Yesus, iya, dia bilang itu yang saya berpikir. Tetapi ya apa, saya tidak bisa, dia bilang ada sesuatu yang menghalang saya. Jadi saya tidak bisa. Ya sudah, saya bilang. Ya, tapi kalau prinsip saya harus bisa bagaimanapun. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menunggu kepada saya. Karena Tuhan katakan, apapun yang engkau berbuat kepada orang miskin, kau sudah berbuat untuk saya. Tuhan Yesus sudah menunggu. Seperti tadi video, Tuhan Yesus sudah menunggu. Begitu banyak Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang ada. Ini yang ada di sini sekarang. Tuhan Yesus, bangku kursi, Tuhan Yesus semua sudah menunggu. Tapi dia bilang saya tidak bisa, dia bilang. Karena ada sesuatu yang menghalang saya. Yang tidak bisa. Ya sudah, saya bilang, mau omong apa? Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya hanya sampaikan kepada Bapak Ibu. Untuk saya. Untuk anak-anak saya. Untuk mantu. Untuk jemaat Tuhan. Jangan kita salah jalan. Ya. Sebab kalau kita salah jalan, kita tabur salah Bapak Ibu. Kita akan tuai. Contoh-contoh itu sudah ada. Tadi saya sudah jelaskan semua. Contoh-contoh ini sudah ada. Contoh-contoh apa Bapak Ibu yang sudah ada. Kita menabur yang salah. Kita lakukan yang salah. Kesempatan yang Tuhan sudah berikan kita tidak mau lakukan. Endingnya kita jadi susah. Nah kalau susah ini yang susah, yang repot. Kalau susah ini yang repot. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini apa yang saya bisa pesan kepada Bapak Ibu. Ya ini. Sebelum saya tutup saya berikan satu kesaksian. Kurang lebih 10 tahun yang lalu. Saya diizinkan datang seseorang. Datang seseorang dia belum terima Tuhan Yesus. Dan sudah banyak orang antarkan sama dia ke gereja mana, dan bawa di gereja yang besar. Dia tolak semua, saya tidak mau karena saya agama leluhur. Tapi pada waktu itu karena dia punya masalah. Dan mungkin juga Tuhan izinkan dia harus digembalakan di sini. Doa malam tiba-tiba ada orang ini.
Dan pada waktu itu ada jemaat yang kasih datang sama saya. Pak, orang ini minta tolong Pak, doakan dia. Oke, saya bilang mari. Selesai doa malam, masuklah di kantor. Saya bilang bagaimana, ada apa? Coba kamu cerita. Saya susah Pak. Sekarang saya punya susah ini sampai saya stres. Kenapa? Lihat ini badan saya. Berat badan sudah 100 lebih kilo karena saya stres. Susah apa? Saya dipercayakan jadi bendahara. Jadi bagian persis dia kuliahnya bagian accounting, bagian pembukuan dan bagian keuangan. Dan saya sudah dipercayakan di perusahaan ini sudah sekian lama. Tapi perlahan-lahan karena bos ini percaya kepada saya. Dengar baik-baik. Ya, bos ini percaya kepada saya pegang ini keuangan pelan-pelan, saya pikir saya pinjam, saya tilep, saya pinjam. Akhirnya ini uang sudah masuk sampai saya pakai 600 juta. Sekarang bos saya tidak tahu. 600 juta. Nah, sesudah itu apalagi? Dan saya coba usaha, saya putar ini uang. Sampai saya pinjam di sini, saya pinjam di sini, total semua kalau saya tidak salah. Ya, karena ini sudah 10 tahun yang lalu, manusia kan bisa lupa. Saya punya tanggungan 4 miliar. Oh, sampai sekian banyak. Iya Pak, saya stres Pak. Ya. Sampai juga waktu itu uang daripada pacar saya. Pacaran dengan dia ambil kesempatan, pacarnya punya uang, juga diambil sama dia pakai. Jadi total semua 4 miliar lebih kalau saya tidak salah. Ya sudah, saya bilang, sudah begini bagaimana? Hanya satu, bertobat. Ya bagaimana? Ikut. Ya, orang kalau susah diomongi iya. Maka itu Tuhan bilang, sesungguhnya alangkah sukarnya orang beruang masuk kerajaan surga. Tapi seekor unta itu lebih gampang masuk di lubang jarum. Karena unta itu berendah. Tapi ini orang beruang susah. Tapi dia waktu itu dia lagi susah. Oke, ibadah dan ibadah. Tetapi ibadah bukan hanya sekadar ibadah. Ibadah sambil bekerja. Dia bekerja Bapak Ibu. Dan bekerja sambil cari kerjaan. Yang biasanya duduk bagian bendahara keuangan, Tuhan pecat dia. Hilang semua. Dan disitulah orang kejar dia. Hutangnya sekian banyak. Tapi di situ saya ajak sama dia doa puasa. Dia datang doa puasa, jalan kaki. Pagi-pagi dia pergi jual di pasar nasi kucing. Bayangkan dari seorang bendahara dipecat sampai habis nasi kucing. Dia jual nasi kucing. Dan sesudah dia dapat untung kecil. Perpuluhannya dia bilang, puji Tuhan. Saya untung nasi kucing sekian banyak. Ini perpuluhannya saya kembali. Amin, dia bilang, saya sudah bisa mengembalikan. Karena kecil ini perpuluhannya. Oh, amin, dia bilang. Dia jalankan. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita cari dia kerja, kita ajak dia pergi doa puasa. Dan di situ satu persatu Tuhan tolong. Rumahnya dijual, suratnya bermasalah lagi. Tetapi Tuhan buka jalan, orang ambil tanpa suratnya. Ya tolong. Tuhan buka jalan dengan tanpa semua jalan. Tapi itulah manusia. Waktu susah dia setia. Sekarang karena dia sudah bertobat, sekarang dia sudah bekerja lagi jadi bendahara. Ya, sudah hebat sekarang. Tapi udah lupa sama Tuhan. Sudah tidak kenal siapa-siapa lagi. Itulah manusia. Tapi apa kita katakan nanti Tuhan pecat lagi sama dia? Tidak. Cuma itulah gambaran manusia. Ya. Sudah lupa, sudah tidak kenal siapa-siapa lagi. Karena apa? Karena dia sudah punya kedudukan. Maka itu uang itu paling jahat. Uang itu paling jahat. Harta, takhta, wanita, 3T. Sudah punya harta, sudah punya kedudukan. Dengan sendiri harta banyak kan ada kedudukan, jadi bos. Sudah bos, jatuhlah. Jadi apa? Wanita. 3
tiga ini, kalau sudah punya harta banyak, takhta sudah ada kedudukan, jatuh di dalam wanita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi beginilah manusia ini. Jadi saya senantiasa berkata, itulah manusia. Ya. Pada waktu susah luar biasa. Tapi pada waktu dia sudah pegang, apalagi dia sudah di atas, dia udah tidak kenal manusia. Siapakah orang ini, siapakah orang ini. Dia sudah tidak kenal manusia. Tapi kita bersyukur, saya masih lihat ada orang di dalam gereja ini. Dia masih mempunyai satu kerendahan hati. Dia masih mau pertahankan. Saya masih ada lihat, ada manusia. Ya mungkin juga aneh, keajaiban. Dia masih mau nurut, dia masih mau taat, dia masih mau dengar-dengar. Karena apa? Dia mengerti ini firman Tuhan. Tapi ada juga sudah tidak mau lagi. Lari dia. Ketemu saja orang sudah tidak mau, apalagi kalau sudah naik Alphard. Ya, sudah goyangnya sudah lain. Dia tidak ingat pada waktu dia pergi jual nasi kucing di pasar. Dia pernah suruh bekerja, kita kenalkan sama dia. Dan dia kerja disuruh sama bosnya, kamu geledek ini. Biasanya bendahara dipecat, geledek barang-barang masuk gudang. Dia bilang saya mau nangis, dia bilang saya geledek. Tapi saya tahu karena saya berdosa. Diizinkan geledek barang. Tapi sekarang dia udah jadi bos. Ya, saya cari sama dia, tidak ada lagi. Tidak perlu. Ya, itulah karakter manusia. Itulah karakter manusia. Saya tidak tahu kenapa Tuhan taruh berat beban saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu ini. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu juga ada di antara nanti seperti ini. Ingat, karakternya manusia yang lama jangan kita bawa. Tuhan bilang yang lama sudah berlalu. Jangan kita bawa ini karakter yang lama. Sebab karakter yang lama bawa itu menuju kebinasaan. Bawalah karakter yang baru. Saya tidak tahu apakah di antara jemaat ini yang ada sekarang ini. Kalau yang tidak ada kan tidak tahu saya hari ini Tuhan pesan apa. Nanti sore kalau dia datang baru dia dengar yang baru lagi. Ini warning untuk kita. Ini warning untuk saya. Ini warning untuk anak-anak saya. Ini warning untuk mantu saya. Saya bisa ngomong kepada mereka, tidak boleh loh. Kamu tidak boleh loh. Tapi kalau anak-anak saya jemaat Tuhan, saya harus berbicara dengan kasih. Ya, selempit-selempit masuk. Sebab nanti kalau saya ngomong kan tersinggung kan marah. Nanti marah kan repot. Betul enggak? Kalau anak-anak saya, mantu saya mau marah kan bagaimana Bapak yang ngomong? Sampai terjadi begini. Coba Bapak bayangkan, Bapak Ibu bayangkan. Rumah mau disita. Tanggal 17 kalau engkau tidak lunasi jam 4 sore. Kalau kau tidak lunasi Senin lelang. Lelang itu sudah ada semua. Sudah 5 orang tinggal caplok toh. Mau kemana sampai orang berkata kasihan dia. Kalau dia keluar dia mau tinggal di mana. Barang-barang yang begitu banyak mau dibuang kemana. Dikelelerkan di pinggir jalan. Apalagi dia ini dengan orang ada persaingan politik. Persaingan politik kan pasti marah. Oh kamu tak maluin sama saya. Keluarkan barang. Dibuang di pinggir jalan. Bagaimana? Malu kan? Tapi untung saya bilang. Ada Tuhan Yesus yang kirim para malaikat untuk datang menjamah seseorang dan saat itu dia keluarkan uang 2,3 miliar bayar. Ini kalau saya mau berbicara banyak yang saya lihat beberapa waktu yang lalu 14 miliar bukan 14 miliar 17 miliar bukan 17 miliar 20 miliar harus keluar. Tapi pas waktunya Tuhan tolong. Karena apa? Hidupnya tidak berfaedah. Tapi tidak bisa. Itu bukan jemaat. Kita tidak bisa ngomong apa. Cuma dia hanya berpikir apes. Tetapi ini adalah kebenaran. Tapi kita bersyukur kita yang ada ini. Jangan sampai kita satu saat kita disuruh keluar. Kita dipecat Tuhan. Kalau kita dipecat Tuhan sudah tidak berguna untuk apa? Maka itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayo jaga baik-baik
harta itu bukan segala-galanya. Jaga hidup ini. Senantiasa jadi berkat dimanapun kita berada. Di situ pun jadi berkat. Kita ingat dulu pada waktu kita susah. Kita ingat pada waktu kita susah. Sekali lagi kita ingat pada waktu kita susah. Kalau sekarang Tuhan sudah bawa kepada kita anugerah yang terbesar. Tuhan terima kasih. Dan kita akan katakan kepada Tuhan, apa yang engkau mau pakai di dalam hidup saya. Bukan hanya uang saja, Tuhan bilang, lakukan ini, engkau lihat ini, segalanya semua. Jalankan, Tuhan inilah hidupku. Mari Bapak Ibu kita akhiri sudah di dalam ibadah.